Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Ayulan dari NIM PO 7120320004. Saya dari kelas tingkat 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan campak. Baik, kita bisa lihat di slide di atas. Definisi campak sendiri adalah penyakit virus akut menular yang ditandai dengan 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium prodromal atau kataral, yang kedua stadium erupsi, dan yang ketiga adalah stadium konvalesensi yang dimanifestasi dengan demam, konjungtiva, dan kocak koplik. Morbili adalah penyakit anak menular yang lazim biasanya ditandai dengan gejala-gejala utama ringan, ruam serupa dengan campak ringan atau demam, scarlet, dan pembesaran serta nyeri limpa nadi. Yang kedua ada etiologi. Etiologi dari campak sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rubella. Oleh karena itu, campak juga sering disebut dengan demam rubella. Virus cepat-cepat campak ini biasanya hidup pada daerah tenggorokan dan pernapasan. Virus campak dapat hidup dan berkembang biak baik dari selaput lendir tenggorokan, hidung, dan saluran pernapasan. Pada anak yang terinfeksi bersin atau batuk, virus juga dibatukan dan terbawa oleh udara. Biasanya dapat diturunkan selama 4 hari sebelum ruam timbul sampai 4 hari setelah ruam pertama kali timbul. Setelah yang berikutnya ada patofisiologi. Penyebaran infeksi terjadi jika dihirup droplet udara yang berasal dari penderita. Virus campak masuk melalui saluran pernapasan dan melekat di sel-sel epitel saluran pernapasan. Setelah melekat, virus bereplikasi dan diikuti dengan penyebaran ke kelenjar limfa regional. Setelah penyebaran ini terjadi di viremia primer disusul multiplikasi virus di sistem retikuloendotelial di limpa, hati, dan kelenjar limfa. Multiplikasi virus juga terjadi di tempat awal melekatnya virus. Pada hari ke-5 sampai hari ke-7, infeksi terjadi di viremia sekunder di seluruh tubuh, terutama di bagian kulit dan saluran pernapasan. Pada hari ke-11 sampai hari ke-14, virus ada di daerah saluran pernapasan dan organ-organ tubuh lainnya. 2 sampai 3 hari kemudian, virus mulai berkurang. Selama infeksi, virus bereplikasi di sel-sel endotelial, sel-sel epitel, monosit, dan makrofag. Baiklah, yang berikutnya ada manifestasi klinis. Menurut Nelson, 2000, masa tunas atau inkubasi penyakit campak ini berlangsung kurang lebih dari 10 hari sampai 20 hari. Dan kemudian timbul gejala-gejala yang dibagi dalam 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium kataral atau prodromal. Stadium prodromal berlangsung selama 4-5 hari, ditandai oleh demam ringan hingga sedang, batuk kering, ringan, korzea, fotofobia, dan konjungtivitas. Yang berikutnya yaitu stadium erupsi. Koriza dan batuk-batuk bertambah. Timbul enatema atau titik merah di palatum durum dan palatum mol. Terjadinya eritema yang berbentuk makula papula disertai dengan menaiknya suhu tubuh. Yang ketiga ada stadium konvalesensi, yaitu erupsi berkurang meninggalkan bekas yang berwarna lebih tua atau hiperpigmentasi yang bisa hilang sendiri. Selain hiperpigmentasi pada anak, Indonesia sering ditemukan pula kulit yang bersisik. Hiperpigmentasi ini merupakan gejala patognomik untuk morbili. Dari penyakit campak ini banyak terjadi komplikasi. Yang pertama ada otitis media akut, yang kedua pneumonia atau bronchopneumonia encephalitis, yang ketiga ada bronkiolitis, dan yang terakhir ada laringitis obstruksi dan laryngotrasis. Dan yang terdapat ada pencegahannya. Menurut Nelson, pencegahan penyakit campak bisa dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Baiklah, dapat dilihat dari gambar di atas terdapat WOC campak, yaitu penyakit campak ini berasal dari Paramyxophthiritis mobilovirus
lalu masuk ke dalam saluran penapas, kemudian ditangkap oleh makrofag, kemudian menyebar ke kelenjar limfa regional, lalu mengalami replikasi virus, kemudian virus dilepas ke dalam aliran darah. Dari dilepasnya virus dari ke aliran darah, lalu mengalami replikasi virus di sistem retikulondolial atau limfa hati kelenjar limfa. Dari virus dilepas ke dalam aliran darah tadi bisa menyebar ke berbagai organ, misalnya kulit, polifer, sel endotel kapiler, eksudasi serum atau eritrosit dalam epidermis, kemudian timbullah ruam. Lalu muncullah diagnosa keperawatnya yaitu gangguan integritas kulit. Lalu kemudian yang mengalami replikasi virus di sistem retikuloendolial atau limfa hati kelenjar limfa lalu menyebar ke viremia sekunder. Lalu timbullah reaksi, kemudian pengeluaran endoeterokimia, lalu menuju ke set point pada tubuh, lalu suhu tubuh, dan kemudian diagnosa keperawatannya yaitu hipertermi. Baiklah, yang berikutnya di sini terdapat identitas pasien dari nama, jenis kelamin, umur, kemudian ada keluhan utamanya. Di situ keluhan utamanya pada tanggal 10 November 2019 dilakukan pengkajian dengan keluhan utama yaitu gatal dan timbul bintik-bintik merah atau ras pada bagian hampir seluruh tubuh. Yang kedua itu ada riwayat masa lalu dari penyakit waktu kecil, riwayat MLS, obat-obatan yang pernah digunakan, tindakan operasi, alergi, kecelakaan, dan amnesi. Dan kemudian riwayat kesehatan yang sekarang, diagnosa medisnya itu morbili, kemudian ada tindakan operasinya, ada status nutrisi, status cairan, dan obat-obatan. Baiklah, dapat dilihat dari tabel di atas yaitu analisis data. Terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu gangguan intrategulis. Dengan datanya, data subjektif klien mengatakan muncul ruam di bagian seluruh tubuh, lalu klien mengatakan ruam gatal. Kemudian data DO-nya yaitu klien tampak muncul ruam-ruam makulopapularitas matosa di seluruh tubuh, dan etiologinya yaitu perubahan hormonal. Lalu masalah yang kedua yaitu hipertermi. Dengan data subjektifnya yaitu klien mengatakan demam 2 hari dan data objektifnya suhu 39 derajat Celcius dengan etiologi proses penyakit. Dapat disimpulkan diagnosa keperawatannya yang pertama yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan hormonal dibuktikan dengan adanya ruam di seluruh tubuh. Kemudian diagnosa keperawatan yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas nilai normal. Dapat dilihat kembali di tabel di atas. Kita bisa membuat rencana hasuan keperawatannya dengan yang pertama tadi diagnosanya yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan hormonal dibuktikan dengan adanya ruam di seluruh tubuh. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan meningkat dengan kriteria hasilnya kerusakan lapisan kulitnya 5, kemerahan dengan kriteria hasilnya 5. Keterangan yang pertama itu meningkat, yang kedua cukup meningkat, yang ketiga sedang, yang keempat cukup membaik, yang kelima membaik. Intervensi psikik perawatan integritas kulit dengan observasinya yang pertama identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, terapeutiknya ubah posisi 2 jam jika cairan baring. Yang ketiga edukasi, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan menghindari terpapar. Rasionalnya yaitu yang pertama untuk mengetahui penyebab terjadinya gangguan integritas kulit, untuk mempernyaman posisi agar tidak terhidrasi, yang selanjutnya untuk mencegah agar kulit tidak kemerahan, dan yang terakhir untuk menjaga kebersihan kulit. Lalu diagnosa yang keduanya yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. Tujuannya sendiri adalah
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil suhu tubuh 5, suhu kulit 5, dengan keterangan 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, 5 membaik. Lalu intervensinya adalah psiki, manajemen hipertemia, observasi, identifikasi penyebab hipertemia, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit. Terapeutiknya sendiri yaitu sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, ganti linen setiap hari atau lebih sering, lakukan pendinginan eksternal. Edukasinya sendiri yaitu anjurkan tirak baring, kolaborasi, pemberian cairan dan elektrolit intravena. Rasionalnya sendiri yaitu untuk mengetahui penyebab hipertermia itu apa, untuk memantau suhu tubuh, panas atau tidak, memantau kadar elektrolit, untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh, untuk menghindarinya parahnya campak, dan yang terakhir untuk menggantikan cairan tubuh pasien yang telah hilang. Baiklah, itulah penjelasan asuhan keperawatan campak dari saya. Apabila ada kesalahan dan keliruan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.